Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 9. We'll present our work about sentence structure, complex sentence, punctuation. Before we presenting our work, let us introduce our group first. The first, there is Nafalda Nurjafrani, and of course, I am Sinta Wardani. Sebelum mendalami lebih jauh mengenai kompleks sentence, ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan sentence. What is sentence? A sentence is a complete set of words that conveys meaning. A sentence can communicate. Jadi, kalimat adalah sekumpulan kata lengkap yang menyampaikan makna. Sebuah kalimat bisa digunakan untuk berkomunikasi. Ada beberapa bentuk kalimat. Yang pertama, a statement atau kalimat pernyataan. Contohnya, I am studying. Yang kedua, a command atau kalimat perintah. Contohnya yaitu go away. Yang ketiga, ada an exclamation atau kalimat seru. Contohnya, I'm so excited. Yang keempat, ada a question atau kalimat pertanyaan. Contohnya, what time is it? Selanjutnya yaitu complex sentence. Complex sentence adalah sentence type atau tipe kalimat yang terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Independent clause atau main clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna utuh, sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan dependent clause atau subordinate clause merupakan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus dihubungkan dengan independent clause atau kalimat utama agar klausa tersebut dapat memiliki makna. Untuk menemukan dependent clause, dapat melakukan identifikasi melalui subordinating conjunction. Berikut beberapa subordinating conjunction yang dapat diketahui untuk mengidentifikasinya. Ada after, as, before, if, though, while, unless, although, because, even though, since, when, until, whereas. Untuk lebih memahami lagi mengenai kompleks sentence, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ada sebuah kalimat yang berbunyi, when I go to the movies, I usually buy popcorn. Manakah yang merupakan independent clause dan dependent clause? Independent clause terletak pada klausa I usually buy popcorn, yang artinya saya biasanya membeli popcorn. Hal ini dikarenakan pada klausa tersebut bisa berdiri dengan sendiri tanpa bantuan dari dependent clause. Sedangkan dependent clause terletak pada klausa when I go to the movies, yang artinya ketika saya pergi ke bioskop. Nah, pada klausa ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari independent clause. Selain itu, untuk mengetahuinya, hal ini ditandai juga dengan adanya subordinating conjunction when. Perlu diketahui, ini adalah beberapa fungsi subordinating conjunction. Yang pertama adalah menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Kedua, membuat salah satu kalimat menjadi bergantung atau dependent dalam struktur complete sentence. Jadi, menjadikan salah satu klausanya dependent. Ketiga, menunjukkan hubungan logis pada sebuah kalimat. Berikut beberapa daftar subordinating conjunction dan hubungan yang ditunjukkannya. Pertama, hubungan cause or effect atau hubungan sebab akibat dapat menggunakan because, since, so that. Kedua, comparison or contrast, yakni menunjukkan
perbandingan atau menunjukkan sebuah kontras dapat menggunakan although, even though, whereas, while. Yang ketiga, menunjukkan place and manner atau menunjukkan tempat dan tata krama dapat menggunakan how, where, wherever. Selanjutnya, hubungan possibility or condition menunjukkan sebuah kemungkinan atau suatu kondisi dapat menggunakan if, whether, unless. Dan terakhir, menunjukkan time atau waktu dapat menggunakan after, as, before, since, when, whenever, while, until. Example, misalnya pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, because my coffee was too cold, I hid it in the microwave. Although he was wealthy, he was still unhappy. I just love how you start your sentence. If it is not rainy, I will go to visit you. I read a book that depicts a story of Atlantis. After the tornado hit, there was very little left standing. Nah, selanjutnya, seperti yang terlihat pada tabel, adalah beberapa daftar lengkap subordinating conjunction. Misalnya untuk menunjukkan sebuah relasi kasual, granting conjunction, specifying condition, telling place, signaling temporal relationship, setting up comparison, setting up contrast. Kata-kata berikut dapat digunakan untuk subordinating conjunction pada sebuah kalimat, tergantung fungsi yang telah ditunjukkan. Sentence fragment and run-ons. Sentence fragments adalah kalimat yang tidak lengkap. Beberapa fragmen tidak lengkap karena tidak memiliki subjek atau kata kerja ataupun keduanya. Fragmen yang paling bermasalah pada sebagian besar siswa adalah dependent clause. Karena pada dependent clause, fragmen tersebut memiliki subjek dan kata kerja, sehingga terlihat seperti kalimat lengkap, tetapi tidak mengungkapkan pemikiran yang lengkap. Run-on juga disebut sebagai kalimat gabungan. Run-on terjadi ketika meletakkan dua kalimat lengkap bersama-sama dalam satu kalimat tanpa memisahkannya dengan benar. Untuk memperbaiki sentence fragment dan run-on dalam sebuah kalimat, salah satu caranya dapat menggunakan subordinating conjunction, seperti contoh berikut. Pada sentence fragment, contoh kalimat because their car was in the shop, they took the bus. Kalimat because their car was in the shop merupakan dependent clause, sedangkan kalimat they took the bus adalah independent clause. Untuk menggabungkan kedua klausa tersebut dalam satu kalimat utuh, koreksi yang benar adalah they took the bus because their car was in the shop. Kemudian pada contoh run-on, kalimat my favorite Mediterranean food is hummus. It is very garlicky. Sebenarnya kalimat tersebut merupakan dua kalimat utuh. Tetapi karena sebuah kesalahan, kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat utuh yang tidak benar. Koreksi yang benar adalah my favorite Mediterranean food is hummus because it is very garlicky. Atau because it is so garlicky, my favorite Mediterranean food is hummus. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang dapat kami sampaikan. Kurang